Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman berkabar sehat hari ini. Yang saya hormati, barangkali ada Syarif, lalu Yen, dan teman-teman Pertuni DPP di Jakarta. Kemudian juga teman-teman pengurus dan barangkali anggota Pertuni peserta pelatihan pada hari ini yang saya hormati. Mohon maaf saya belum bisa bergabung secara langsung, tetapi video ini semoga bisa mewakili pelatihan kita dan saya akan menyusul bergabung karena pada saat pelatihan ini dimulai saya masih ada di satu sesi workshop di Solo. Perkenalkan teman-teman, saya Joni Yulianto. Biasa dipanggil Joni, saya seorang tunanetra, barangkali sudah dikenalkan ya oleh teman-teman panitia. Eh, saya adalah pendiri Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia. Dan juga saat ini bagian dari Formasi Disabilitas atau Forum Masyarakat Sipil Pemantau untuk Inklusi Disabilitas. Nah, teman-teman bisa lihat websitenya di formasidisabilitas.id. Eh, tapi itu bukan pekerjaan saya bagi itu hanya kegiatan-kegiatan kerelawanan gitu dan eh, salah satu kalau terkait dengan profesional salah satu yang saya geluti saat ini saya sebagai advisor pada program namanya Australia Indonesia Partnership for Justice atau AIPJ. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Ini saya sudah share screen. Nanti materinya juga bisa saya share kemudian di kepada panitia untuk dibagikan begitu. Nah, sesuai yang dimintakan eh, apa namanya, saya diminta untuk memberikan apa sharing begitu terkait dengan advokasi. Nah, saya yakin teman-teman pasti sudah banyak mendengar apa itu advokasi. Dalam dunia organisasi disabilitas, kita sangat sering mendengar advokasi. Kita harus melakukan advokasi. Memang pemerintah harus diadvokasi dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya advokasi? Nah, kita akan mulai dari situ. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, advokasi itu melakukan protes, upaya perubahan, dan seterusnya. Tetapi berikut adalah beberapa definisi begitu ya terkait dengan advokasi. Jadi kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka advokasi ini diartikan sebagai pembelaan. Ya, ketika ada seseorang yang kemudian kita bela ataupun kelompok yang kita bela, maka kita sedang melakukan advokasi. Maka kemudian ada istilah advokat atau pengacara, begitu orang yang melakukan pembelaan. Nah, Sheila S. Pine itu mendefinisikan advokasi itu sebagai sebuah aksi strategis dan terpadu. Ya, ada kata kunci yang pertama adalah strategis dan terpadu, gitu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok, gitu ya, untuk memberikan masukan terhadap sebuah isu atau permasalahan ke dalam rancangan kebijakan gitu. Ini Sheila S. Pine mendefinisikan begitu. Jadi ada kata kunci bahwa advokasi itu adalah upaya yang strategis dan terpadu. Nah, strategis itu artinya peran dan dampak yang kuat. Nah, terpadu itu apa namanya kebersamaan begitu ya. Nah, kemudian untuk apa memberikan masukan terhadap perubahan kebijakan tadi. Nah, definisi lain dari Mansur Fakih itu menawarkan definisi advokasi sebagai sebuah upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan begitu ya terhadap kebijakan publik secara bertahap maju. Nah ini, jadi Mansur Fakih ini kata kuncinya lebih kompleks. Ada upaya yang sistematis dan terorganisir begitu ya. eh, untuk melakukan perubahan kebijakan publik ya secara tadi
apa namanya bertahap maju. Jadi advokasi itu ada tahapannya begitu. Tetapi yang kata kunci yang paling penting dari definisi Mansur Fakih ini adalah bahwa advokasi itu harapannya kita bertahap maju begitu. Selalu ke arah yang lebih baik, selalu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi goal dari advokasi itu jangan sampai kemudian menjadi apa nama backward gitu ya atau kemunduran. Nah, bagaimana kemudian dengan jenis-jenis advokasi? Dari sisi prosedur, kita bisa memisahkan dalam dua prosedur gitu ya. Yang pertama ini kalau teman-teman hukum pasti sudah sangat familiar yaitu advokasi litigasi, yaitu upaya-upaya advokasi, upaya-upaya pembelaan atau upaya untuk melakukan perubahan yang dilakukan melalui jalur atau prosedur hukum atau pengadilan. Dicontohkan misalnya kalau kita mendampingi kasus-kasus pidana atau kalau kita mengadukan, melaporkan kasus-kasus pidana sebagai korban misalnya untuk diproses secara hukum, maka itu adalah proses litigasi. Contoh lain misalnya ketika kita mengajukan judicial review atau uji material gitu ya terkait dengan undang-undang yang sudah disahkan. Nah, jadi undang-undang yang sudah disahkan itu bisa diuji materialnya. Apakah undang-undang ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan memang layak untuk dilanjutkan, dilaksanakan, atau justru dia menentang sebagian dari Undang-Undang Dasar dan kemudian harus dilakukan perubahan, namanya judicial review atau uji material. Ini prosesnya melalui Mahkamah Konstitusi di sana. Nah, itu adalah juga proses litigasi. Nah, perda yang sudah ada juga bisa diuji materialkan, gitu ya, diuji materialkan dan kemudian dinilai dia menyalahi undang-undang atau aturan di atasnya atau tidak. Nah, kalau dia menyalahi, dia bisa eh, diputus atau diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dicabut sebagai perda. Nah, itu litigasi. Yang berikutnya adalah non-litigasi. Ini sebuah proses-proses penyelesaian sengketa, penyelesaian kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan di luar proses pengadilan. Nah, disinilah sebenarnya organisasi seperti Pertuni ataupun organisasi disabilitas yang lain itu eh, banyak bergerak melakukan. Gitu ya. Contohnya apa? Proses non-litigasi. Sederhana. Misalnya kita sebagai individu begitu ya, mungkin ada yang pernah mengalami ditolak untuk bekerja, ditolak untuk ikut tes gitu. Kemudian kita mencoba mencari keadilan, melaporkan itu kepada Dinas Ketenagakerjaan, mengadukan kepada Ombudsman misalnya dengan mengasumsikan ada maladministrasi di situ dan seterusnya. Itu adalah proses-proses advokasi non-litigasi yang kemudian ada proses diskusi, kita menjelaskan, negosiasi, dan seterusnya. Termasuk apa yang teman-teman akan lakukan dengan penyusunan raperda di Maluku ini. Kemudian contoh lain misalnya ketika Pertuni memperjuangkan hak atas pendidikan, melakukan awareness campaign, negosiasi, diskusi dengan kepala dinas dan seterusnya, itu semua adalah proses-proses non-litigasi gitu ya. Jadi teman-teman semoga sampai di sini bisa membedakan litigasi dan non-litigasi dari sisi proses dan prosedurnya. Nah, lalu macam-macam atau jenis advokasi juga dapat dibedakan berdasarkan levelnya. Nah, yang pertama adalah advokasi diri, self-advokasi. Nah, ini sebenarnya sederhana. Ketika eh, yang menjadi apa namanya subjek yang dibela itu adalah individu, maka sebenarnya itu advokasi diri. Bisa orang lain, bisa kita sendiri. Kita perlu mengadvokasi, loh kok saya mengadvokasi diri saya sendiri? Oh iya, supaya kemudian kita bisa menjadi seorang advokat yang kuat untuk orang lain. Loh, gimana itu? Karena begini, sederhana saja. Kita sudah terbiasa sebagai orang yang nerimo, katakanlah, menerima
pasrah apa adanya gitu ya. Ah, sudahlah saya di keluarga nggak terlalu diprioritaskan ya nggak apa-apa. Toh saya memang sudah beda, saya tunanetra sendiri dan seterusnya. Itu didengung-dengungkan setiap hari oleh keluarga kita. Begitu kita sekolah, kita juga ketemu lagi dengan yang seperti itu. Kamu kan tunanetra nggak usah ikut ya, nggak usah ikut di kegiatan bahaya ini itu dan sebagainya. Ah ini nggak penting, kamu pasti juga nggak bisa dan seterusnya. Lalu terbangunlah konsep diri bahwa saya memang hanya katakanlah pelengkap. Saya memang tidak bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi dengan yang lain dan seterusnya. Maka konsep yang seperti itu akan menjadikan kita mempunyai sikap-sikap yang pasif, akan menjadikan kita punya sikap-sikap yang rendah diri, akan menjadikan kita punya sikap-sikap yang pasrah terhadap situasi, akan menjadikan kita punya sikap-sikap yang takut untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, akan menjadikan kita punya pemahaman bahwa memang saya tidak perlu setara dengan yang lain. Nah, ini perlu diadvokasi. Nah, ketika kita mengadvokasi pemahaman kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang melakukan upaya untuk berubah, upaya untuk melakukan perubahan. Nah, tadi advokasi itu kan kata kuncinya salah satunya perubahan ke arah yang lebih baik, menjadi berdaya, menjadi lebih asertif dan seterusnya. Ketika kita mengalami kasus ketidakadilan, kita pun bisa melakukan advokasi diri sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk membantu kita melakukan advokasi, tapi kita bisa memulainya sendiri, gitu ya. Ketika di angkutan umum misalnya kita mengalami kesulitan untuk mengakses sesuatu, kemudian kita bertanya, kita meminta dibantu, kita mengedukasi orang di sekitar kita supaya aware dan seterusnya. Itu juga bagian dari advokasi diri gitu ya. Yang kedua adalah advokasi kasus. Advokasi yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan. Nah, kasus-kasus ketidakadilan itu bisa jadi struktural, bisa jadi kultural. Apa itu? Kasus ketidakadilan yang kultural atau yang berdasarkan pada kesalahan attitude gitu ya. Itu kasus-kasus ketidakadilan yang bisa disebabkan oleh ketidakpahaman atau bisa disebabkan oleh kesengajaan, tetapi dilakukan oleh subjek individu atau kelompok yang bukan merupakan wakil dari institusi gitu ya, yang tidak mewakili sikap institusi. Nah, jadi misalnya bullying yang itu dilakukan oleh individu atau kelompok, kan tidak mungkin institusi membuli gitu ya kira-kira. Tapi walaupun ya mungkin saja ya. Nah, kemudian advokasi kasus-kasus yang struktural, kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan atau dialami sebagai akibat dari kebijakan institusi. Misalnya pasti teman-teman tahu ada kebijakan terkait dengan syarat buta warna saja nggak boleh, apalagi buta total gitu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu tidak bisa diterima gitu ya kalau buta warna, apalagi buta total. Nah, eh, ketika pekerjaan itu sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang tunanetra sekalipun, tapi kemudian ada persyaratan bahwa buta total itu tidak bisa, maka dia adalah eh, diskriminatif, dan kasus penolakan yang terjadi eh, karena kebijakan ini adalah kasus struktural karena ada kebijakannya, ada dasar hukumnya yang menyebabkan kemudian terjadinya pelanggaran atau kasus yang harus dibela tersebut gitu ya. Jadi itu advokasi kasus. Yang berikutnya yang ketiga adalah advokasi kelas. Advokasi kelas ini proses mendesakkan kebijakan publik yang berorientasi pada pembelaan untuk keadilan sebuah kelompok. Eh, eh, Kelompok itu ya dua orang atau lebih gitu. Ketika kita adalah penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah tunanetra, dan kita melakukan
upaya-upaya untuk melakukan perubahan itu, maka kita boleh dibilang masuk dalam kategori ini. Itu kira-kira. Sampai di sini semoga teman-teman bisa menangkap dan memahami begitu ya. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip advokasi. Nah, selain kita memahami kategori tadi, maka penting buat kita untuk mengenal apa dan bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip advokasi itu. Yang pertama adalah realistis. Jadi advokasi ini perlu berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan kita keyakinan bahwa oh, perubahan yang kita upayakan, perubahan yang kita usulkan ini realistis dapat dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kalau kita mengadvokasi kesetaraan upah antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, itu kan boleh dibilang kita menawarkan produktivitas yang sama, produktivitas kerja yang sama. Nah, maka ketika pemerintah membayar atau swasta perusahaan membayar kita secara setara dengan yang lain, sebenarnya itu kan realistis karena mereka mendapatkan produktivitas yang sama, gitu. Atau misalnya kita mengadvokasi terkait dengan alat bantu atau eh, aksesibilitas pada lingkungan kerja. Walaupun mungkin itu menjadi sedikit lebih mahal di awal, tetapi pertama, eh, dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di dunia kerja itu, kita sebagai difabel akan dapat produktif sama dengan yang lain. Yang kedua, eh, investasi terhadap aksesibilitas dan akomodasi yang layak ini adalah investasi jangka panjang, yang artinya dalam konteks negara sebenarnya kemudian negara membayar di awal, mengeluarkan di awal, tetapi kemudian negara terkurangi bebannya untuk jaminan sosial karena semakin orang produktif, dia nggak perlu dijamin, nggak perlu diberi bantuan, justru dia akan mengembalikan dalam bentuk pajak dan seterusnya. Nah, penjelasan-penjelasan atau pertimbangan-pertimbangan seperti itu memastikan bahwa perubahan yang kita usulkan, advokasi yang kita upayakan itu adalah realistis begitu. Nah, sebaliknya misalnya, oh penyandang disabilitas ini perlu mendapatkan insentif lebih. Jadi kalau UMR, UMK untuk umum itu 4 juta, untuk penyandang disabilitas harus 40 juta misalnya. Wah, itu realistisnya gimana gitu. Nah, seperti itu. Belum lagi soal kemampuan negara untuk dapat mewujudkannya, misalnya, walaupun itu juga sangat relatif ya. Yang berikutnya adalah sistematis. Advokasi itu harus sistematis. Sistem itu apa? Sistem itu ada keterkaitan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain. Sistem itu selalu terdiri dari berbagai pihak yang ada di situ dengan peran yang saling terkait satu sama lain. Kemudian juga sistem itu melibatkan tahapan langkah-langkah yang masing-masing itu apa namanya sangat saling kait mengait, saling bergantung begitu. Artinya, sebagai sebuah sistem, maka advokasi itu ada tahapannya, gitu ya. Ada tahapannya, ada mengambil perannya dan seterusnya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Advokasi itu tidak bisa bersifat reaktif, reaksioner, gitu, atau ya sekedar bereaksi terhadap sesuatu, kemudian habis itu sudah. Atau kemudian vokasi itu juga tidak bisa hanya sekedar eh, pada satu momentum tertentu, tetapi harus dilakukan dengan proses dan tahapan yang memang sudah dipersiapkan begitu. Yang ketiga, terkait dengan prinsip advokasi adalah taktis. Jadi taktis ini apa? Kita harus melakukan advokasi berdasarkan taktik begitu ya. Kita itu nggak bisa melakukan advokasi sendirian. Jadi kita harus
beraliansi, ber apa namanya koalisi dengan banyak pihak. Karena apa? Karena sendirian pasti lebih lemah daripada bersama-sama begitu. Nah, salah satu yang menjadi hal penting dalam proses advokasi itu sebenarnya adalah menjadikan kita, agenda advokasi kita itu sebagai agenda advokasi kelompok masyarakat yang lebih luas. Nah, ini eh, hal yang sangat penting. Kita bayangkan misalnya kita berbicara tentang aksesibilitas misalnya. Kalau aksesibilitas itu kita berbicara untuk konteks penyandang disabilitas saja, atau kemudian lebih spesifik tunanetra saja, berapa orang sih tunanetra di satu kabupaten atau provinsi? Walaupun argumentasi yang mengatakan berapa sih jumlahnya gitu, itu tidak benar secara hak asasi manusia, karena HAM itu mengatakan bahwa satu orang pun kalau dia terlanggar haknya harus dibela. Satu orang pun sebagai warga negara dia harus dipenuhi haknya. Tetapi kenyataannya pejabat publik kita, kebijakan publik kita tidak seperti itu. Prioritas-prioritas itu selalu diukur berdasarkan jumlah. Jadi kita tidak bisa berjuang hanya untuk tunanetra saja. Kita harus mengajak kelompok-kelompok yang lain, penyandang disabilitas yang lain gitu ya. Kemudian mengajak kelompok-kelompok lain yang berkaitan dengan kepentingan kita. Misalnya aksesibilitas. Maka di situ eh, bukan hanya tunanetra, tapi penyandang disabilitas yang lain, kemudian lansia, perempuan, anak, orang yang sedang punya penyakit atau menjadi disabilitas sementara dan seterusnya sehingga semakin publik memahami bahwa ini kepentingan banyak orang maka semakin besar kekuatan dan dukungan kita taktis gitu. Bagaimana kita menggerakkan banyak stakeholder. Nah, yang berikutnya adalah strategis. Nah, strategis ini berkaitan dengan bagaimana kita menstrategikan untuk menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam mendukung advokasi kita. Nah, apa bedanya dengan taktis tadi? Kalau taktis tadi adalah kita berorientasi pada dukungan dari kelompok lain untuk ada pada pihak kita, untuk bersama-sama dengan kita, gitu kan. Nah, strategi ini lebih pada bagaimana kita dapat memainkan peran untuk menggerakkan pihak-pihak yang berpengaruh dalam advokasi kita itu untuk kemudian digunakan kekuasaannya dalam mewujudkan perubahan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi eh, misalnya begini. Oke, kita akan melakukan advokasi penyusunan perda, peraturan daerah. Perda ini siapa yang mengeluarkan? DPR dengan gubernur, gitu ya. Nah, lalu berarti karena dia adalah DPRD yang akan mengeluarkan perda, maka DPRD inilah pihak yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya perda. Nah, tapi eh, dia eh, belum ada pada pihak yang mendukung atau apa, belum berada pada posisi sebagai pihak yang ya katakanlah mendukung terhadap lahirnya perda atau merasa perlu lahirnya perda. Padahal dia sangat berpengaruh nih. Apakah dia bisa serta-merta kita jadikan sebagai lawan? Nggak mungkin. Karena kalau kita head to head dengan mereka, kita posisikan mereka sebagai lawan, maka semakin jauh kepentingan kita untuk menyusun perda itu dapat tercapai. Nah, akhirnya gimana? Kita pinjam kekuasaan yang berpengaruh terhadap DPRD ini, gitu. Siapa? Partai politik misalnya, partai terbesar pemenang pemilu misalnya, atau misalnya di daerah-daerah lain adalah katakanlah tokoh agama misalnya atau yang lain yang eh, saran dan nasihatnya itu dapat berpengaruh atau dapat didengar oleh si DPRD ini gitu. Itu strategis ya.
Jadi harus dipersiapkan memang. Nah, yang berikutnya adalah tentu advokasi itu harus dilakukan secara berani. Jadi kita yang melakukan advokasi itu harus punya keberanian. Karena kalau kita takut, ya gimana mau beradvokasi gitu. Artinya memang karena advokasi ini upaya untuk melakukan perubahan, maka sebenarnya perlu eh, dimulai dari kelompok yang memang punya keberanian untuk melakukan perubahan ini. Nah, kerangka kerja advokasi itu bagaimana? Dalam konteks advokasi, salah satu kerangka kerjanya adalah ini, proses-proses legislasi dan jurisdiksi. Jadi mau tidak mau memang kita harus melakukan proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan. Nah, sebenarnya ada satu pelatihan lain yang kalau teman-teman apa namanya bisa dapatkan adalah legislative drafting gitu ya. Itu benar-benar pelatihan dari hulu ke hilir untuk menyusun satu kerangka kebijakan. Mulai dari penyusunan naskah akademik sampai pada eh, penyusunan pasal di eh, apa namanya sebuah peraturan, katakanlah perda gitu. Nah, tetapi memang kemudian proses legislasi ini bermuara pada adanya satu draft yang didesakkan oleh masyarakat sipil kepada eh, DPRD maupun pemerintah daerah dinegosiasikan gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita mulai dari draft kita sebetulnya. Kenapa? Karena dari situlah kita, kalau kemudian draft kita masuk, kita bisa melobikan, diterima, dan digunakan sebagai acuan, maka draft kita itu akan lebih memberikan warna terhadap hasil akhir. Berbeda kalau pemerintah punya draft sendiri, lalu teman-teman masyarakat sipil punya draft sendiri. Nah, proses untuk mengawinkan kedua draft itu akan cukup sulit. Atau misalnya pemerintah sudah ada lalu teman-teman memberikan masukan. Itu juga cukup sulit proses apa namanya untuk bisa terserap dengan lebih optimal. Nah, makanya saya sarankan dalam proses penyusunan draft ini kalau bisa teman-teman berkolaborasi saja dengan kampus misalnya yang menguasai proses penyusunan draftnya, tetapi eh, apa namanya teman-teman mengetahui apa sebetulnya kebutuhan yang harus diatur dalam draft itu, sehingga ada proses bersama. Nah, pesan saya dalam proses penyusunan draft itu nanti yang perlu dipastikan adalah bahwa teman-teman harus memulai dari identifikasi masalah atau hal-hal apa saja sih sebetulnya yang terjadi di Maluku dan ingin dijawab melalui raperda begitu. Itu penting. Jadi jangan mencontek perda-perda lain yang sudah jadi, tapi mulailah dengan kondisi real, permasalahan real yang memang perlu dijawab. Nah, proses yang kedua, nah ini proses apa ya legislasi tadi ya penyusunan dan sebagainya. Proses yang kedua dalam kerangka kerja advokasi kebijakan itu adalah proses politik dan birokrasi. Nah, di sini ada dua hal. Satu politik, yang kedua birokrasi. Secara politis kita perlu tahu siapa pihak-pihak yang mendukung agenda advokasi kita. Lalu siapa pihak-pihak yang masih menentang atau masih belum mendukung terhadap agenda advokasi kita. Kenapa penting untuk kita tahu? Karena kita perlu kemudian mengelola komunikasinya. Kita perlu eh, menjaga agar kelompok-kelompok mendukung kita itu tetap mendukung advokasi kita. Nah, sebaliknya, kita juga perlu berupaya agar kelompok-kelompok yang sekarang ini tidak
mendukung agenda pergerakan kita itu kemudian bisa berbalik menjadi memberikan dukungan terhadap upaya-upaya bersama kita begitu. Nah, itu sangat penting. Jadi proses untuk menggerakkan pihak-pihak yang berkuasa itu untuk kemudian ada pada kepentingan kita. Lobby, negosiasi, pendekatan-pendekatan, memberikan pemahaman, baik secara formal maupun utamanya informal itu menjadi sangat penting dalam proses ini. Yang kedua adalah proses birokrasi. Sebuah proses kebijakan itu ada prosedurnya, mulai dari katakanlah eh, penyusunan naskah akademik tadi itu masih terbuka dan sekarang sebenarnya lebih terbuka karena eh, apa namanya DPRD bisa bisa mengajak kelompok masyarakat sipil begitu atau bahkan mungkin mensubkontrakkan penyusunan naskah akademik itu kepada masyarakat, kampus, akademisi begitu. Tapi ini juga sebenarnya membahayakan ya, karena dalam banyak kasus penyusunan naskah akademik Perda itu kemudian karena dikontrakkan itu jatuh pada eh, apa namanya lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak menguasai isunya gitu. Nah ini juga perlu teman-teman waspadai gitu kan. Kemudian proses itu proses penyusunan naskah akademik. Kemudian nanti ada proses dari naskah akademik itu kemudian proses penyusunan draft, di mana teman-teman juga sebenarnya bisa terlibat. Nah, nanti setelah draft ada namanya rapat dengar pendapat umum RDPU. Itu proses untuk meminta masukan kepada semua masyarakat gitu ya. Kemudian nanti ada proses-proses misalnya pembahasan pada panitia kerja atau panitia khusus dan seterusnya. Di mana kita ruang untuk bisa berpartisipasi itu lebih sempit. Nah, tetapi dalam proses itu kita bisa mewarnai melalui anggota dewan baik di luar forum sidang mereka atau kadang-kadang ada yang memperbolehkan kita untuk mengobservasi tapi tidak boleh bicara. Jadi mendengarkan tapi tidak boleh bicara, tapi tetap baik menurut saya karena dengan kita ada di situ dan bisa ikut mendengarkan, maka kita punya catatan, oh ini ternyata yang menjadi keberatan dari anggota dewan. Nanti kita bisa lobby di luar proses-proses itu, gitu ya. Jadi ini panjang prosesnya, proses birokrasinya itu. Nah, lalu kalau di proses yang lain, misalnya kemudian ada pembahasan bersama dengan pemerintah, dengan organisasi perangkat daerah, misalnya. Nah, di proses itu apa yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa memastikan organisasi perangkat daerah itu paham dengan isi draft dari Raperda itu. Karena ketika mereka paham dengan isi draft Raperda yang sedang kita kawal itu dan mereka mengetahui urgensinya, maka pertanyaan-pertanyaan, keberatan-keberatan itu akan lebih minim. Biasanya karena pemerintah daerah itu lebih apa kalau pemerintah itu lebih berpikir realistis daripada eh, anggota DPRD, mereka itu yang lebih kencang untuk menolak pasal-pasal yang sulit dilaksanakan atau pasal-pasal yang menurut mereka wah ini bukan hal biasa yang biasanya kami kerjakan begitu. Nah, jadi teman-teman harus tuh penting untuk audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan, menjelaskan nanti urgensinya pasal-pasal terkait pekerjaan ini bagaimana gitu. Audiensi ke Dinas Koperasi dan Perindustrian, misalnya. Audiensi ke Dinas Kominfo gitu. Supaya kemudian nanti pada saat pembahasan tidak, wah ini kan disabilitas urusannya Kemensos atau Dinas Sosial gitu. Itu supaya tidak terjadi begitu. Karena eh, eh, ya tadi karena pemerintah atau organisasi perangkat daerah itu yang punya potensi besar untuk melakukan penolakan ketika DPRD sudah oke. Nah, yang berikutnya adalah sosialisasi dan mobilisasi. Jadi
bersamaan dengan proses negosiasi politik dan birokrasi tadi, maka penting untuk melakukan proses negosiasi dan mobilisasi dan sosialisasi. Bagaimana supaya di luar eh, lingkungan DPR dan pemerintah daerah itu pentingnya perda ini menjadi perbincangan, masuk di koran-koran, masuk di talkshow radio, masuk di talkshow TV, menjadi agenda seminar-seminar di kampus gitu ya. Sehingga kemudian pihak pejabat publik ini semakin yakin bahwa oh iya ya ternyata ini masyarakat membicarakan ini terus. Masyarakat meminta ini terus gitu. Bahwa perda ini penting. Nah, berarti ini harus disahkan. Ingat, politisi itu kalau dia ingin terpilih lagi, dia pasti akan menangkap apa yang menjadi kegelisahan konstituennya. Tuh. Nah, begitu juga pemerintah yang ingin tingkat kepercayaannya tinggi, dia juga akan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya. Nah, jadi semakin banyak yang bersama-sama kita melakukan pendesakan, memahami substansinya, melakukan pendesakan, maka semakin besar peluang kita, gitu ya. Nah, itu eh, sebagai kerangka kerja. Jadi secara umum tahapannya seperti itu. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya pertama tadi, makanya saya menyarankan nanti penyusunan raperda itu mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ingin teman-teman jawab di perda. Nah, kalau di sini langkah-langkahnya adalah satu isu strategis, menentukan isu strategis. Permasalahan strategis kita itu apa tuh? Banyak ketika saya diskusi dengan teman-teman DPO di daerah menjawab permasalahan strategisnya, kami pun tidak punya dana. Organisasi disabilitas tidak punya dana. Emang kalau kalian dikasih dana 500 juta, 1 miliar, kalian bisa mensejahterakan Pertuni yang anggotanya 200 orang itu. Terus lagi, emang tunanetra cuma Pertuni yang 200 orang itu. Terus yang 2.000 yang di luar anggota Pertuni, kalian nggak pikirin. Gitu ya. Nah, prioritas itu adalah masalah yang berdampak besar. Masalah yang dirasakan oleh banyak orang. Masalah yang tidak selesai-selesai. Gitu ya. Masalah yang tidak hanya berpusat pada kita. Nah, ini perlu diidentifikasi di setiap sektor kehidupan. Karena penyandang disabilitas itu masalahnya besar, bro. Penyandang disabilitas itu terhubung dengan setiap permasalahan pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, lain sebagainya. Nah, itu diidentifikasi, clear semuanya. Masalahnya apa, kendalanya bagaimana, dan seterusnya. Sebanyak mungkin. Lalu itu kemudian dirumuskan sebagai permasalahan atau isu strategis. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, di proses inilah yang merupakan bagian dari tadi saya sebutkan naskah akademik. Data ini terkait apa? Terkait masalah yang terjadi, terkait dengan potensi untuk bisa menyelesaikan masalah itu, gitu. Nah, jadi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh organisasi difabel seperti Pertuni, tapi juga harus mulai mengajak pihak-pihak yang lain di sini. Data terkait anggaran misalnya, sebenarnya kita punya kemampuan anggaran nggak toh untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, misalnya. Data terkait dengan perspektif, pemahaman, gitu. Eh, Data terkait dengan kebijakan yang mendukung kepentingan-kepentingan penyandang disabilitas, gitu. Nah itu eh, di situ. Kemudian dari situ kemudian kita perlu mengidentifikasi sasaran advokasi. Siapa sebenarnya sasaran dan target advokasi kita. Nah, di sini kita melakukan stakeholder mapping, pemetaan pemangku kepentingan. Nanti akan terlihat di situ.
Nah, kita tinggal mau gunakan berapa variabel untuk melakukan pemetaan stakeholder itu. Misalnya, eh, pertama adalah pengaruh gitu. Siapa yang paling berpengaruh terhadap advokasi kita? Pihak-pihak apa saja yang berpengaruh terhadap advokasi kita? Berpengaruh itu artinya adalah dia yang dalam tanda kutip menentukan berhasil atau tidaknya advokasi kita, gitu. Siapa yang mengambil keputusan dalam agenda perubahan yang kita akan ambil. Misalnya tadi, perda. Perda itu disahkan oleh DPR. Maka DPR ini adalah pihak yang paling berpengaruh bersama dengan gubernur. Nah, variabel yang kedua adalah eh, posisi terhadap kepentingan kita, misalnya. Nah, kalau tadi pengaruh itu adalah misalnya dia mengesahkan, kalau posisi terhadap kepentingan ini dia mendukung atau tidak, gitu ya. Dia mendukung atau tidak. Nah, kepentingannya apa? Kalau dia berpengaruh tetapi tidak mendukung, maka nggak mungkin kita akan hadapi sebagai lawan, gitu. Karena apa? Karena kalau kita jadikan dia sebagai lawan, maka dia tidak akan menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kita. Artinya kita perlu katakanlah meminjam tangan lain untuk kemudian eh, bisa mengubah posisinya yang tadinya tidak ada di pihak kita untuk kemudian mendukung dan seterusnya. Kita perlu nego untuk memberikan pemahaman, kita perlu banyak diskusi, lobby dan seterusnya. Nah, ada banyak variabel yang lain, tapi itu sebagai contoh saja gitu ya. Kemudian tahapan yang lain setelah kita sudah mulai melakukan pemetaan stakeholder dan kemudian kita mulai apa lobby begitu ya kepada pihak-pihak ini, maka yang berikutnya adalah membangun aliansi dan jaringan. Kelompok-kelompok yang mendukung kita, kelompok-kelompok yang akan ada bersama kita itu perlu kita gerakkan. Ada kampanye dan seterusnya. Nah, Nah, yang berikutnya memang kemudian adalah tahap yang berkaitan dengan proses-proses untuk memastikan kepentingan kita itu bisa diterima. Kepada publik kita melakukan kampanye, kepada stakeholder kita melakukan lobby, dan lobby itu kita biasanya menyiapkan, kalau kami menyiapkan kemudian pesan advokasi kita itu apa. Nah, pesan itu bisa dibuat melalui ada policy brief, misalnya, itu isinya kayak 3 lembar sampai 5 lembar dokumen yang berisi informasi-informasi yang singkat, padat, tapi jelas terkait dengan urgensi dari kebijakan kita. Jadi kita harus punya itu nanti pada saat teman-teman mendesakkan raperda, sudah ada draftnya dan seterusnya. Kemudian teman-teman perlu punya dokumen 3 lembar semacam proposal yang biasanya teman-teman bikin itu, tapi bukan seperti itu, nggak perlu ada anggarannya dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kalau anggota dewan atau orang-orang berpengaruh yang lain ketika membaca dokumen yang 3 lembar itu kemudian jadi paham, oh ternyata perda ini sangat penting untuk masyarakat disabilitas di Maluku gitu. Nah itu eh, nanti di lain waktu mungkin perlu juga disampaikan, dilatihkan gitu ya gimana menyusun itu. Media briefing ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa agenda-agenda advokasi kita itu ada di media, terkampanyekan gitu ya. Kadang-kadang demonstrasi juga penting sebagai salah satu langkah ketika kemudian eh, kita mendapatkan lawan yang begitu berat atau kita mendapatkan tantangan yang begitu berat untuk menunjukkan bahwa banyak loh pemerintah apa pihak yang sebenarnya mendukung kita gitu. Nah, yang penting dari sebuah unjuk rasa atau demonstrasi sebenarnya adalah dampaknya gitu ya. Jadi
katakanlah sedikit orang pun, tapi ketika kemudian pesannya itu tersampaikan sampai ke jantung kekuasaan, maka itu menjadi efektif. Tapi banyak pun kalau kita tidak bisa eh, apa namanya menyebarkan pesan itu pada jantung pengambilan keputusan juga mungkin tidak akan berguna. Lalu selalu harus ada di advokasi itu selalu harus ada evaluasi, refleksi begitu ya. Setiap langkah harus kita refleksikan. Oh, ternyata kita sudah melakukan A, B, C, D dan seterusnya dan respon publik, respon pemerintah seperti ini. Lalu gimana? Apakah kita masih harus melanjutkan atau tidak? Atau harus kita hentikan? Atau kita harus ubah strategi yang lain? Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua langkah-langkah atau proses-proses yang tadi itu harus dilakukan. Tidak. Misalnya demonstrasi. Mungkin kita tidak memerlukan demonstrasi karena kita bisa lebih mengedepankan negosiasi, lobby, dan seterusnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Sehingga jangan dilihat bahwa semua langkah ini harus selesai. Nah, yang terpenting dari setiap tahapan ini adalah ini semua langkah-langkah advokasi ini harus direncanakan. Teman-teman harus menyusun perencanaan. Mulai dari mana? Nah, karena kalau kita tidak merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan, gitu ya. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, ini penting nih untuk teman-teman pahami. Jadi sebuah advokasi memang perlu direncanakan karena kalau kita tidak direncanakan itu maka kemungkinan besar akan gagal gitu. Direncanakan saja gagal apalagi tidak gitu kan. Gitu. Nah, yang berikutnya perlu kita pahami dinamika-dinamika dalam hal advokasi. Yang pertama, dinamika dalam proses perumusan masalah. Biasanya kompleks dinamika dalam proses perumusan masalah ini karena eh, apa namanya pasti ada banyak sekali kepala, banyak sekali pemikir, banyak sekali masukan dan itu semua perlu kita akomodasi. Jadi usahakan untuk tidak menyederhanakan eh, setiap masukan begitu ya. Usahakan mengedepankan partisipasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penting untuk selalu merumuskan tindakan dan solusi-solusi yang terukur dalam kita melakukan advokasi. Jadi eh, konsolidasi itu menjadi selalu sangat penting karena kemudian dari situ kita bisa melakukan apa namanya apa tindakan yang tepat untuk merespon ini, apa solusi yang pas ketika kita menghadapi dinamika seperti ini dalam kita beradvokasi. Kemudian dinamika yang juga tidak mudah adalah membangun kemauan politik. Nah, ini seperti saya katakan tadi, banyak pihak yang berpengaruh tetapi tidak ada dalam pihak kita. Sehingga kemauan politik itu kuncinya. Yang berikutnya adalah setelah kebijakan itu ada, ternyata advokasi itu belum selesai. Nah, ini teman-teman, jangan bayangkan nanti sesudah ada perda semua nasib penyandang disabilitas di Maluku itu berubah. Tidak. Karena akan ada problem lagi terkait dengan implementasi atau pelaksanaan kebijakan yang harus teman-teman kawal. Jadi teman-teman belum selesai kerjanya eh, untuk terus mengawal ini. Dan yang penting lagi adalah terus lakukan evaluasi, terus lakukan monitoring. Nah, seperti itu. Nah, lalu sebagai aktor advokasi, sebagai pelaku advokasi, kita juga harus memahami apa yang disebut sebagai nilai-nilai advokasi. Jadi yang pertama adalah sebagai orang yang melakukan advokasi kita perlu memahami kesetaraan hak dan martabat dari setiap individu. Ini sangat penting. Jangan sampai kita beradvokasi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mencapai tujuan kita sendiri. Karena kebetulan saya pengusaha, saya mengadvokasikan ekonomi untuk penyandang disabilitas supaya saya punya akses modal yang lebih baik. Sesudah itu selesai, gitu.
Jangan seperti itu. Tapi betul-betul pemahaman tentang kesetaraan hak dan martabat setiap individu itu menjadi pegangan dalam kita beradvokasi. Kedua, non-diskriminasi. Nah, ini sering saya masih mendengar misalnya, kita berjuang hanya untuk disabilitas kita, gitu. Nah, kita sendiri mendiskriminasikan kelompok kita yang lain. Bagaimana kita mau kemudian menjadi didengar bahwa kita ingin non-diskriminasi, gitu ya. Jadi jadikan nilai itu sebagai nilai yang memang mulai kita lakukan dari kita sendiri. Penyandang disabilitas itu jumlahnya tidak banyak. Kalau kemudian tidak ada proses dan upaya untuk bersatu, menggalang satu kekuatan bersama, tetapi di dalam masih membeda-bedakan, oh kalau netra seperti ini, kalau daksa begini, kalau tuli seperti ini, kalau disabilitas mental seperti ini, kita nggak bisa kerja sama-sama itu dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah bisa membuat perubahan yang berarti. Yang berikutnya ini sangat penting, memperjuangkan partisipasi aktif bagi kelompok yang lemah. Nah, ini teman-teman. Sebisa mungkin dalam proses advokasi kita adalah kita mendukung keterlibatan kelompok-kelompok yang selama ini tidak atau belum pernah didengar gitu ya. Saya tahu kegelisahan kita, wong saya sendiri aja, kita sendiri aja eh, belum sepenuhnya didengar, bagaimana kita mau mendukung yang lain begitu. Nah, memang itu hal yang banyak terjadi di mana-mana. Tapi setidaknya kita mulai dari pemahaman dan kemudian dari situ kita bisa berlanjut pada eh, karena nggak tahu loh, siapa tahu kita suatu saat justru ada pada bagian dari sistem itu gitu. Nah, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa kita harus memperjuangkan partisipasi kelompok-kelompok yang sulit untuk didengar atau kelompok-kelompok yang lemah tadi. Nah, pemberdayaan dan penguatan komunitas. Jangan sampai advokasi itu berorientasi untuk melemahkan komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya. Keadilan dan kesejahteraan, advokasi itu eh, nilai kita dalam melakukan advokasi itu adalah kita ingin mengedepankan nilai-nilai keadilan, advokasi atau perubahan itu berorientasi bertujuan pada terwujudnya masyarakat yang lebih mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Seorang advokat, ketika kita melakukan advokasi, kita juga punya kode etik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita itu harus sabar. Teman-teman nanti dalam proses raperda itu akan berdiskusi dengan banyak pihak, bahkan dengan teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Maka perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman itu perlu disikapi dengan sabar, gitu ya. Jika perlu direspon, respon dengan baik. Jika ada proses-proses negosiasi untuk sampai pada kesepakatan, lakukan dengan proses-proses yang tidak mengarah pada perpecahan, misalnya seperti itu. Jadi kesabaran itu harus jadi modal kita. Ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan gagasan kita, ya kita kelola, kita jelaskan pelan-pelan. Kalau kita belum bisa untuk sampai pada tahap kesepakatan bersama, ya sudah, kita sepakat untuk belum sepakat dulu gitu. Yang berikutnya, mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kode etiknya itu, advokat itu harus bisa mendengarkan banyak kepentingan. Nah, karena kita akan sangat membutuhkan pihak-pihak tersebut, sehingga banyak kepentingan itu perlu kita dengar. Kemudian mempunyai kesukarelawanan, ini bukan kerja-kerja yang dibayar mahal gitu ya, tapi kerja-kerja yang lebih kepada kepentingan kita bersama, maka harus punya jiwa kerelawanan. Nah, yang berikutnya adalah etiknya adalah menentang ketidakadilan gitu ya. Ketika kita melakukan advokasi tapi justru berpihak pada ketidakadilan, maka itu melanggar etika
Kemudian seorang advokat itu harus setara dan tidak menggurui pihak yang lain, gitu ya. Non diskriminatif tadi sudah kita diskusikan juga, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, karena yang akan teman-teman lakukan ini adalah advokasi kebijakan publik, gitu ya, maka perlu kita ketahui bahwa advokasi kebijakan publik ini selalu berkaitan dengan apa namanya upaya untuk mendapatkan dukungan atau kelompok yang lebih luas begitu. Sehingga tadi eh, apa namanya, bagaimana kita berupaya untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan yang lain itu menjadi salah satu kunci begitu. Nah, mungkin itu sebagai apa namanya penghujung dari presentasi saya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan saya yakin teman-teman sudah mempersiapkan banyak pertanyaan. Eh, Terima kasih banyak sudah apa menaruh perhatian pada presentasi ini dan semoga nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi untuk saling bertukar pengalaman. Terima kasih teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa sebagian hal yang kita diskusikan terkait dengan advokasi ini ada pada channel YouTube saya eh, di Joni Yulianto. Silahkan dicek, di subscribe dan akan banyak apa hal informasi terkait dengan advokasi kebijakan bagi penyandang disabilitas di sana. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.